Yuk ngobrol sehat bareng saya, Dr. Pua, agar hidup lebih sehat, semangat, dan bermanfaat. Ngobrol kita kali ini mengenai sesuatu yang sebenarnya sangat biasa setiap kita pernah mengalaminya, yaitu mengenai sakit perut. Nah, para sahabat sehat, siapa yang nggak pernah sakit perut ya? Pasti pernah. Entah itu sakit perut yang ringan, yang sedang, atau yang sangat sakit sampai harus memerlukan pertolongan dokter masuk UGD dan sebagainya. Oleh sebab itu, ngobrol kita kali ini saya beri judul, jangan anggap remeh sakit perut. Ya, karena begini, sakit perut itu bisa merupakan gejala awal daripada sesuatu penyakit yang lebih serius. Kalau kita berbicara sakit perut, tentu langsung kita berpikir yang paling sederhana adalah sakit MAH, ya kan? Gara-gara makan kepedesan atau terlalu asam, sehingga sakit ulu hati, sakit MAH. Minum obat MAH 1 biji, dikunyah atau sirup 1 sendok makan, beres sudah. Tapi tidak sesimpel itu, para sahabat sehat ya. Jadi, gangguan pencernaan itu bisa mulai dari yang ringan sampai dengan yang berat. Nah, kalau tadi kita udah tahu salah satu gejala yang paling sederhana itu seperti nyeri ulu hati, kadang-kadang tidak hanya di ulu hati, kadang di tempat yang lain, bisa di perut bagian bawah, baik itu sebelah kanan, sebelah kiri, atau di ulu hati itu kan di tengah ya, tapi ini agak di sebelah kanan atas, atau mungkin di daerah dekat pinggang, itu semua kita menyebutnya sakit perut kan ya. Nah, penyebabnya ini penting nih para sahabat sehat harus tahu. Yang paling sering karena pola makan yang salah ya. Entah itu terlambat makan, entah itu kekenyangan ya toh. Pokoknya pola makan yang salah, atau yang kita makan itu ya sudah tidak teratur, serba terlalu tadi, terlalu pedas, terlalu asam, terlalu berlemak, terlalu banyak mengandung gas, sehingga menyebabkan apa? Rangsangan pada usus kita itu bisa seperti kram gitu ya, seperti dicengkram begitu otot perut kita. Nah, yang lebih serius tentunya kalau ada proses infeksi ya, sampai badan demam seperti itu. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, kalau berbicara mengenai sakit perut itu adalah adanya faktor stres. Nah, kalau udah ngomong stres, semua penyakit bisa disebabkan karena stres ya memang ya. Tapi sekali lagi stres itu erat hubungannya dengan sakit perut. Baik itu sakit MAH ataupun sakit perut yang lain ya. Jadi kalau kita sudah tahu itu penyebabnya, gejala-gejalanya seperti itu, kita mulai berpikir, tadi kan sudah kita bahas di depan bahwa sakit perut bisa merupakan gejala awal dari penyakit yang lebih serius. Contoh yang paling umum, usus buntu. Ya. Ciri-cirinya sakit perutnya di sebelah kanan bawah ya. Nah, kemudian misalkan kista ya, bagi wanita ya, kista ovarium itu juga di bagian bawah bisa di kanan maupun kiri. Kalau sampai kistanya terkeluntir atau kistanya pecah itu lebih sakit lagi sampai nggak bisa ditolong dengan obat-obat anti nyeri sehingga harus masuk UGD istilahnya begitu ya. Kemudian yang ini tentunya tidak kita harapkan. Ternyata gejala awal daripada proses keganasan, katakanlah kanker pada usus pun itu bisa ditandai dengan nyeri perut. Ya, jadi sekali lagi sakit perut itu bisa merupakan gejala awal daripada segala macam penyakit. Yang penting bagi kita ya para sahabat sehat sekarang, kapan sih kita itu perlu ke dokter? Atau cukup kita minum obat warung aja? Katakanlah tadi saya katakan sakit MAH, minum pil sakit MAH, atau minum sirup, begitu? Atau kapan ya, jadi sekali lagi kapan kita sudah harus waspada dan perlu untuk mencari pertolongan ke dokter. Tentunya ke dokter tidak sekedar mengobati sakit perutnya, tapi untuk mencari tahu apa penyebabnya. Oke ya, jadi yang pertama tentunya kalau sakitnya itu parah ya, sudah minum pil penahan sakit tetap aja sakit. Sakitnya parah ya kita harus berangkat ya ke dokter ataupun ke UGD itu tadi. Kemudian disertai demam itu tadi ya, takutnya ada proses infeksi itu juga harus ke dokter. Disertai mual muntah hebat. Nah ya,
Ini kita tidak berbicara masalah kehamilan ya. Kalau hamil muda, mual muntah kan sudah kita bahas yang lalu dalam ngobrol sehat edisi pertama mengenai beda antara sakit mah, morning sickness, dan hyperemesis gravidarum. Ini kita ngomongkan mual muntah tapi tidak hamil. Orang laki pun mengalami misalkan begitu. Itu pun kan tidak wajar. Oleh sebab itu harus periksa kenapanya. Kemudian yang ini harus diwaspadai para sahabat sehat, adanya perubahan pola buang air besar. Jadi kalau biasanya lancar setiap hari buang air loh, kok ini loh sampai 5 hari nggak bisa buang air. Keras sampai ngejen, sampai keluar darah tetap nggak bisa keluar, sembelit. Atau sebaliknya, kok jadi diare padahal nggak salah makan, nggak habis makan pedes, nggak habis apa istilahnya makan yang terlalu berlemak, tapi kok diare. Kalau ada seperti ini juga harus waspada, harus periksa kenapanya ya. Karena ada perubahan, change of bowel habit, perubahan daripada pola buang air besar itu. Kemudian, kalau sakit perutnya ini cukup lama, diobati, katakanlah hari ini reda, besok sakit lagi. Seminggu seperti itu nggak sembuh-sembuh, harus periksa. Jadi sekali lagi, jangan anggap remeh sakit perut ya. Nah, kalau kita sudah tahu gejalanya, kita sudah tahu kapan kita harus pergi ke dokter, dan juga kita waspadai adanya penyakit yang lebih serius, itu tadi yang paling sederhana supaya kita tidak sakit perut dan tidak heboh tentunya adalah pencegahannya ya. Bagaimana mencegah supaya tidak sakit perut kan? Yang pertama tentunya pola makan yang teratur, pola makan yang sehat, diet sehat. Selalu katakan bahwa diet atau pola hidup sehat itu salah satu unsurnya adalah pola makan yang sehat, gizi seimbang. Ya, jadi kalaupun Anda berusaha, katanya dokter Pua di tayangan yang lalu jangan obesitas, harus diet. Diet tetap dengan pola makan yang sehat. Paham maksud saya? Gizi seimbang tetap, cuman kita harus mengurangi karbo, mengurangi lemak, ya. Jadi secara konkret tidak makan banyak gorengan, tidak minum yang manis-manis seperti itu, dan harus diimbangi dengan olahraga tentunya ya. Jadi sekali lagi mencegah ini adalah dengan pola hidup sehat, pola diet sehat. Yang kedua, yang penting menurut saya malah paling penting ya, hindari stres. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi stres, semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Artinya akar segala macam penyakit itu karena stres. Oleh sebab itu untuk sakit perut juga harus dihindari stres ya. Kemudian pertolongan pertama yang sederhana boleh dilakukan kompres hangat. Perutnya dikompres dengan botol mungkin air panas begitu, atau dengan alat pengompres, yang jelas kompres hangat boleh ya, membantu juga untuk mengurangi sakit perut. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, minum air putih yang banyak ya, air putih loh ya, bukan sirup, bukan juga minuman-minuman bersantan seperti itu, tapi air putih. Nah, kalau obat-obatan tadi sudah saya katakan bukan sebagai pencegahan, tapi sebenarnya kan pengobatan. Tapi kalau sebagai pertolongan pertama boleh ya. Jadi sekali lagi, kita tidak boleh istilahnya terlalu stres, parno, takut kalau sakit perut. Waduh, kalau gini nanti jangan-jangan saya kena sakit ini dan sebagainya. Tidak. Tapi juga jangan anggap remeh ya. Periksakan kepada dokter Anda, baik di FKTP boleh ataupun di dokter spesialis yang Anda percaya, silakan. Kalau sudah ketahuan, oh iya ternyata ini kanan atas ternyata ada batu empedunya, katakanlah harus dioperasi, nurutlah nasihat dokter. Oh ini usus buntu kanan bawah, atau ini kista ya, jadi tidak selalu kista harus dioperasi, tapi ada kriteria. Nanti kita ngobrol ya di lain kesempatan mengenai kapan sih kista itu perlu dioperasi. Kalau pada wanita ya, kista ovarium begitu. Nah kemudian kalau itu misalkan pada ginjal atau pada liver ya, pada limpa, pankreas, jadi isinya perut itu macam-macam. Oleh sebab itu pesan paling penting juga sudah pernah saya sampaikan dan ini saya ulangi lagi, jangan pijat perut ya, karena itu bisa berbahaya ya. Yang asalnya tenang, kista kecil gara-gara dipijat jadi pecah. Nah beda lagi ya. Oleh sebab itu para sahabat sehat, ngobrol kita saat ini yaitu mengenai jangan anggap sakit perut, tolong diwaspadai, segera periksakan diri Anda kalau Anda merasa itu tidak pada tempatnya atau tidak wajar. Oke, salam sehat selalu. Jangan lupa like, comment, subscribe, tulis di kolom komentar apa yang Anda tidak pahami, yang mau ditanyakan, dan juga mungkin usul mau kita bahas apa dalam ngobrol sehat di lain kesempatan. Salam sehat.
kasih.